Sugeng dalu, buka puasa sudah, momongan udah pada pulang. Oh ya, aku mau sedikit klarifikasi dan meminta maaf untuk teman-temanku yang menyapa aku hanya diam. Sekali lagi aku mau minta maaf. Ini aku mau sedikit cerita. Tadi pagi di sebuah klinik, aku sama iparku sedang memeriksakan Casey ya, keponakan sekaligus momongan. Itu tak sengaja aku ketemu teman waktu MI. MI itu setara dengan SD lah. MI itu kepanjangan dari Madrasah Ibtidaiyah, itu setara dengan SD. Nah, beliau tuh menyapa, "Lis." Aku terdiam, aku termenung. Siapa ya? Pasti setiap temanku yang lama tak ketemu, lama tak jumpa tuh pasti bilang, "Kowe saiki sombong." Pasti banyak yang bilang kayak gitu. Bukannya gitu. Satu, mataku kan ada sedikit masalah, penyempitan lensa sama saraf mata. Kedua, ingatanku pun sedikit mulai mengingat yang dulu-dulu. Apalagi ini temanku yang sudah lama tak ketemu, pasti kan di samping mata penglihatan kurang jelas sama ingatanku tuh sedikit belum kembali pulih ya. Maksudnya tuh karena aku dulu pernah dirawat di RSJ ya, emang aku akui emang itu kenyataan hidup yang harus aku terima. Kalau ini misalnya temanku membuka clue, iki sebut nama aja tuh pasti aku baru ingat, misalnya ini si A, aku temenmu MI tuh, atau aku si B, temanmu SMP, terus mungkin teman di luar, ini aku si C, temanmu waktu itu bla bla bla. Itu baru aku berusaha mengingat, oh iya baru aku ingat gitu. Kalau enggak cuman bilang aku, misalnya si temanku ini ngomong, "Aku temanmu SMP, mosok kowe lali, sombong kowe ingin bukan gitu." Itu aku berusaha mengingat kembali masa lalu yang pernah dulu hilang itu. Kali lagi bukannya aku bermaksud sombong, enggak, bukannya aku untuk melupakan teman-temanku yang dulu, enggak. Ya itulah, kali lagi aku minta maaf untuk teman-temanku yang lama tak jumpa, atau orang yang kenal aku ketemu di jalan aku diem aja, seolah-olah mata tuh sudah melihat temanku ini, tapi akunya diem aja. Banyak yang bilang kayak gitu. Terus aku klarifikasi satu persatu. Gini aja, kalau kamu nyapa aku bilang Mbak atau Lis gitu aja, pasti aku jawab ya kalau aku dengar gitu. Karena mungkin aku lagi jalan sama omonganku nggak fokus, disapa masih nggak dengar ya, maaf. Bukannya aku menceritakan kekuranganku, keluhanku, penyakitku, enggak. Itu sekali lagi minta maaf. Dan misalnya kalau ketemu ya sebut nama lah, kasih clue, ini aku temanmu waktu SMP atau SMA atau teman jalan, itu pasti aku berusaha mengingat. Karena sebagian besar teman-temanku belum banyak yang tahu bahwa aku pernah dirawat di rumah sakit Aminogondo Hutomo ya. Kalau waktu
aku terkadang juga sering tanya waktu aku hilang ingatan atau ingatanku, istilahnya lagu slang, waktu aku lagi tinggi itu kadang aku juga cerita sama, minta diceritain sama anakku, mama waktu itu ngapain aja. Kadang juga sama adikku gasak-gasaan, istilahnya itu ya bercandalah, oh biar ngene-ngene no. Nah itu story aku sendiri, aku berusaha mengingat, aku cuman percaya nggak percaya yang kalian yang kalian nggak nyangka ya, ini realita nih. Aku pernah beli kerupuk untuk apa sini, untuk itu apa, Kamis malam Jumat dibaan untuk anakku itu. Aku beli kerupuk di seberang tetangga kurel itu ya, itu si penjual kerupuk ini kan ke pasar, kalau mungkin jam 5 atau setengah 5 lah ke pasar. Aku pernah dengar cerita diriku sendiri dari mulut tetangga, apa, tetangga kampungku itu lumayan jauh ya. Beliau bilang gini, mbak, lah kok nek ngepos ki jam 5 wopo? Aku ditanya ya, aku celimukan. Aku jawab, aku nggak ngerti mbak, aku terus si penjual kerupuk bilang, itu neng kamu tuh ngepos itu jam 5 mbak anakmu. Oh masa lah, ngono ku apa? Aku juga ditanya, saya juga nggak tahu mbak. Tuh masuk pertanyaan tadi ya, mbak aku nek jam 5 kan ada pos itu, pos kampling dulu depan ganggu, ngapain duduk di situ jam 5 sama anakku. Waktu itu yang putri itu umur 3 atau 4 tahun ya. Aku sendiri juga celingak-celingak, ya aku nggak tahu mbak. Mbak setiap aku nang pasar kok awakmu mesti ninggalin kono mbak anakmu. Tuh si si penjual kerupuk bilang tadi, oh setiap jam 5 kok aku ke pasar kok mbaknya sama anaknya kok selalu duduk di situ, ngapain? Ya udah, aku berusaha menerima cerita itu. Nah, kenapa aku juga di situ? Terus ada lagi yang cerita lagi, katanya sih aku pernah jalan apa, turut jalan sambil nggak pakai pakai busana tapi nggak pakai daleman. Katanya itu saya sendiri juga bingung, masa sih aku kayak gitu? Kalau sekarang aku beranggapan kayak gitu. Iya katanya banyak orang yang lihat, banyak orang yang tahu. Ya untuk sekarang sih aku nggak malu karena aku dulu nggak sadar. Ya udah, aku terima cerita-cerita nggak enak tentang hidupku waktu aku lagi tinggi itu ya, kata lagu slang. Nah maksudnya ya lagi tinggi itu ya hilang ingatan. Terus banyak cerita dan aku ya introspeksi diri lah, masa sih aku kayak gitu? Masa sih aku pribadi dulu ya kalau menghadapi masalah itu nggak sampai aku pikir banget itu, aku tak bikin relax, tak bikin happy sebisa mungkin. Tapi kok sampai kejadian kayak gitu, aku sendiri juga heran. Dan adikku juga bilang katanya ada yang bikin aku, maksudnya bikin itu ya main dukun. Aku juga dipresake duren apa kocok guys. Dipresak apa, dibawa ke orang pintar ya, katanya aku ada yang buat. Nggak tahu, aku selama ini berusaha untuk tidak menyakiti orang,
Malah aku yang selalu disakiti waktu itu ya. Semoga kedepannya nggak ada yang menyakiti aku. Itu dan aku akhirnya di situ. Ya udah, itu sedikit sekelumit ceritaku tentang aku. Jikalau aku sedang ketemu sama teman-temanku tapi aku tidak menyapa, dan waktu aku lagi hilang ingatan, bocil datang lagi ki, jam ngomong sudah habis, wes dadah tok pulang, dadah pulang, pulang pulang, dadah pulang sih, cium sih kisbay tante kayak ngomong serius nggak nongol sana. Nah itu, dan kenapa hanya berkuar-kuar sendiri, belum ada saksi, belum ada pihak keluargaku yang mengklarifikasi, karena si adikku yang dulu menyekolahkan aku di RSC belum bisa aku ajak ngobrol enak, dan anakku juga belum siap. Karena apa? Nanti kalau aku cerita masa lalu pasti dia tuh agak gitu. Makanya aku mau bikin video tuh yang sekarang ini yang buat aku happy, buat anak-anakku tuh berusaha untuk melupakan masa lalu itu. Dan oh iya, aku pernah bilang sama anakku, Mbak, misalnya mama punya channel YouTube alumni RSC, Mbak malu nggak? Aku bilang kayak gitu sama anakku. Yusin toh mah, kok nek kanca-kancaku ngece piye? Ya enggak kan, itu kan dulu, nek mama sekarang sudah sehat. Udah aku kasih tahu itu, dan dia berusaha mengerti. Alhamdulillah sekarang ya dibikin enjoy sama anakku. Oke, terima kasih udah ngikuti videoku kali ini dengan sedikit curhatanku. Yang penting waras. Assalamualaikum.